Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Ismi Lulu Ilmiah Syaro dan dua rekan saya Novita Devi Nur Anggraini dan Hanisa Dwi Rahmadani. Di sini kami dari mata kuliah sosial keagamaan dan menempatkan materi tentang masalah pengangguran. Apa sih definisi dari pengangguran? Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Nah, definisi lain dari pengangguran menurut ILO International Labour Organization yaitu yang pertama yaitu pengangguran terbuka. Apa sih pengangguran terbuka? Pengangguran terbuka adalah seseorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja dan bersedia menerima pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Dan yang kedua yaitu setengah pengangguran terpaksa. Apa sih setengah pengangguran terpaksa itu? Setengah pengangguran terpaksa adalah seseorang yang bekerja sebagai buruh, karyawan, dan pekerja mandiri atau usaha sendiri yang selama periode tertentu secara terpaksa bekerja kurang dari jam kerja normal, yang masih mencari pekerjaan lain atau masih bersedia mencari pekerjaan lain atau tambahan. Dua yaitu pengangguran dalam perspektif agama Islam. Dalam pandangan agama, khususnya perspektif Islam, telah memproklamirkan dengan tegas baik di Quran surat Asy-Syarah ayat 7 yang artinya, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh atau urusan yang lain. Nah, dari ayat tersebut itu kita tuh harus aktif ya, dilarang menganggur gitu. Bahkan Islam menilai bekerja merupakan salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bekerja dinilai sebagai bentuk ibadah. Karena dengan bekerja berarti seseorang telah mempotensikan sumber daya alam yang telah disediakan oleh Allah. Sebaliknya menganggur berarti menyia-nyiakan amanah Allah. Oke, materi yang selanjutnya itu ada penyebab pengangguran. Jadi penyebab pengangguran itu dibagi dua ya teman-teman secara umum. Yang pertama itu adalah jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Jadi semakin sedikit lapangan pekerjaan itu, maka semakin kecil pula kesempatan kerja bagi usia produktif. Di mana dengan demikian, maka semakin tingginya tingkat pengangguran. Nah, yang kedua itu adalah kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik yang tidak seimbang. Jadi jumlah penduduk yang semakin besar telah membawa akibat jumlah angkatan kerja yang semakin besar pula. Nah, ini berarti makin besar pula jumlah orang yang mencari pekerjaan atau menganggur. Jadi supaya bisa dicapai keadaan yang seimbang, maka seharusnya itu mereka dapat tertampung dalam suatu pekerjaan yang cocok dengan minat bakat mereka dan keinginan mereka. Nah, sehingga perekonomian itu harus selalu menyediakan lapangan-lapangan pekerjaan bagi mereka, gitu teman-teman. Dan yang selanjutnya adalah cara mengatasi pengangguran. Nah, di mana cara mengatasi pengangguran itu ada 6. Saya sebutkan ada meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan latihan kerja untuk memenuhi kebutuhan keterampilan sesuai dengan tuntutan industri, dan selanjutnya meningkatkan dan mendorong kewirausahaan, mendorong terbukanya kesempatan kerja usaha-usaha informal, meningkatkan pembangunan dengan sistem padat karya, dan yang terakhir adalah membuka kesempatan kerja ke luar negeri. Nah, selanjutnya ada jenis pengangguran, di mana jenis pengangguran itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu adalah jenis pengangguran terbuka. Nah, pengangguran ini adalah sebagai akibat dari lowongan pekerjaan yang lebih rendah daripada pertambahan tenaga kerja. Jadi efek dari keadaan ini di dalam suatu masa yang cukup panjang itu mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi mereka itu menganggur secara nyata dan separuh waktu. Dan oleh karenanya itu pengangguran ini dinamakan pengangguran terbuka. Jenis yang selanjutnya adalah pengangguran tersembunyi, di mana pengangguran tersembunyi ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Alasannya itu salah satunya karena kecilnya perusahaan dengan tenaga kerja yang terlalu banyak, sehingga untuk menjalankan operasional perusahaan itu tidak efisien. Nah, kelebihan tenaga kerja yang digunakan itu digolongkan dalam pengangguran tersembunyi, teman-teman. Nah, jenis yang ketiga itu adalah setengah menganggur.
Nah, pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Nah, biasanya tenaga kerja itu yang setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam satu minggu. Nah, jadi pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti ini itu digolongkan dalam jenis pengangguran setengah menganggur. Dan jenis yang terakhir adalah jenis pengangguran musiman, di mana pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja karena akibat dari musim tertentu. Biasanya terjadi pada petani dan perikanan, di mana pada umumnya itu biasanya petani itu tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam sampai ke panen. Nah, apabila dalam masa tersebut mereka tidak melakukan pekerjaan lain, maka mereka itu terpaksa menganggur. Jadi pengangguran itu disebut dengan pengangguran musiman, teman-teman. Ya, selanjutnya yaitu ada dampak pengangguran. Adapun jenis pengangguran akan berdampak pada kehidupan manusia, baik dari segi perekonomian, sosial politik, budaya, bahkan dari segi agama. Dampak negatif pengangguran terhadap sektor perekonomian adalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat tidak dapat memaksimumkan tingkat kemakmuran yang dapat dicapainya. Hal ini terjadi karena ketika ada pengangguran, maka pendapatan real masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensialnya, sehingga tingkat kemakmurannya akan rendah pula. Yang kedua, pendapatan nasional dari sektor pajak berkurang. Dan yang terakhir, tidak mampu menggalakkan pertumbuhan di sektor ekonomi. Sedangkan dampak dari sisi agama adalah membahayakan terhadap akidah, membahayakan terhadap akhlak, dan membahayakan terhadap kelangsungan rumah tangga. Yang terakhir yaitu kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Yang pertama ada pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya daerah yang tertinggal dan terpencil. Yang kedua, segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan pengangguran. Yang ketiga, mengembangkan sektor pariwisata dan kebudayaan Indonesia. Yang keempat, melakukan program sinergi antar BUMN atau BUMS yang memiliki keterkaitan usaha atau hasil produksi akan saling mengisi kebutuhan. Yang kelima, menyeleksi tenaga kerja Indonesia atau TKI yang akan dikirim ke luar negeri. Yang keenam, segera harus disempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas. Sedangkan yang terakhir, segera mengembangkan potensi kelautan dan pertanian karena Indonesia mempunyai letak geografis yang strategis yang sebagian besar berupa lautan dan pulau-pulau yang sangat potensial sebagai negara maritim dan agraris. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.